Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khuludi Rizki dengan NIM 22121130. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat dalam keadaan darurat. Ada apa aja sih tentang sholat dalam keadaan darurat? Yang pertama, tentang pengertian sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan ketika seorang muslim berada dalam kondisi tidak normal atau sangat sulit untuk melaksanakan sholat sesuai tata cara biasa. Meskipun demikian, kewajiban sholat tidak gugur, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan situasi yang dihadapi. Keadaan darurat merupakan kondisi yang mengancam keselamatan, keamanan, atau kesehatan, sehingga pelaksanaan sholat dilakukan dengan keringanan atau biasa disebut dengan rukhsah. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah semampu kalian." Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Dan dasar yang kedua dari Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku diperintahkan kalian suatu perkara, maka laksanakanlah sesuci kemampuan kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keadaan darurat. Beberapa kondisi yang termasuk keadaan darurat antara lain, yang pertama ada bencana alam, yaitu gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Yang kedua, kondisi peperangan atau kerusuhan. Yang ketiga, kondisi sangat sempit atau tidak memungkinkan untuk sholat normal. Selanjutnya yaitu tata cara sholat dalam keadaan darurat. Adapun pelaksanaan sholat dalam keadaan darurat disesuaikan dengan kondisi. Yang pertama, sholat tanpa menghadap kiblat. Nah, jika tidak memungkinkan menghadap kiblat karena alasan keamanan atau kondisi tertentu, sholat boleh dilakukan ke arah mana saja. Yang kedua, sholat tanpa berdiri, ruku, dan sujud sempurna. Nah, jika tidak mampu melakukan gerakan sholat secara sempurna, maka yang pertama, ruku dan sujud dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua, gerakan dilakukan semampu mungkin. Yang ketiga, sholat dengan isyarat. Nah, jika tidak memungkinkan bergerak, yang pertama ada isyarat kepala atau mata. Yang kedua, jika tidak mampu, dilakukan dengan isyarat hati. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan sholat dalam keadaan darurat. Adapun prinsip utama yang harus diperhatikan yaitu sholat tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, dilaksanakan sesuai kemampuan, mengutamakan keselamatan jiwa, dan niat keikhlasan menjadi hal utama. Selanjutnya ada hikmah sholat dalam keadaan darurat, yaitu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan penuh rahmat, mengajarkan fleksibilitas dalam beribadah, mengutamakan iman, dan dalam situasi sulit menumbuhkan kesadaran bahwa sholat adalah kewajiban utama. Terakhir, penutup, sholat dalam keadaan darurat merupakan bukti bahwa Islam tidak memberatkan umatnya. Dalam kondisi apapun, seorang muslim tetap diwajibkan untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang dihadapi. Terima kasih. Jangan lupa sholat ya teman-teman. Begitu saja dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanyalah milik Allah dan janganlah menjadi orang yang meragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.